Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang pengawasan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah sampai saat ieu urang masih dipaparinan mangpirang-pirang kanikmatan salah sawiosna nikmat sehat, sehingga uni ieu urang tiasa ngariung mungkurung dina raraga tolabul ilmi. Ukituna hayu urang tingkatkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngajalankeun naon bae anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sarta urang ngajauhan naon bae anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam Jumat ini kita memasuki hadis yang terakhir dari rangkaian Kitabul Jami' ini di dalam bab al-birru wasilah. Jadi malam ini kita masuk ke hadis yang terakhir dari bab al-birru wasilah. Mangga urang sami-sami ngaoskeun hadis anu terakhir. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka berdua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, manis ta'adakum billahi fa'a'iduhu, siapa saja yang meminta perlindungan kepada kamu billahi, dengan menyebut nama Allah, fa'a'iduhu, maka lindungilah. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, dan barang siapa atau siapa saja yang meminta kepadamu billahi, dengan menyebut
nama Allah, fa'atuhu, maka berilah. Wa man ada ilaikum ma'rufan faqafi'uhu, siapa saja yang berbuat baik kepadamu, faqafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan atau hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Hadirin sidang pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 anjuran yang tercantum di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ketika seseorang atau ketika seorang muslim yang mukmin meminta perlindungan kepada kita, maka kabulkanlah atau lindungilah. Kemudian yang kedua, siapa saja yang meminta kepadamu apapun dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Kita tentu sepakat bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Yang namanya manusia itu pasti perlu atau pasti memerlukan orang lain. Bahkan ada sebagian ulama yang mengartikan ayat kedua dari Al-Quran, Quran surat Al-Am, yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat keduanya adalah khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa alakin ini artinya adalah ketergantungan. Walaupun di sini diartikan segumpal darah, tetapi melalui penelitian, ketika segumpal darah itu adalah adanya proses ketergantungan antara dua jenis. Makanya ada sebagian ulama yang mengartikan alakin ini diartikan ketergantungan. Berdasarkan itulah maka manusia itu adalah disebut dengan makhluk sosial, yakni makhluk atau manusia pasti memerlukan kepada orang lain, karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Dalam hal apapun kita pasti akan bergantung kepada orang lain.
bila kita mahir di dalam melakukan sesuatu, tentu kita pasti memiliki kekurangan, dan kekurangan itu ada pada orang lain. Inilah yang mendasari bahwa makhluk atau manusia itu disebut dengan makhluk sosial, yakni manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan pasti memerlukan orang lain. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal pembahasan bab ini yang terkumpul dalam Kitabul Jami ini digolongkan dalam babul al-birru wasilah, jadi kebaikan dan silaturahmi. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya, dan tentu kebaikan itu harus sesuai dengan syariat. Pendapat ini pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang dimaksud dengan al-birru itu adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Dan lawan kata dari al-birru itu adalah al-ism atau dosa. Maknanya pun sama. Al-ismu itu adalah ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seseorang itu dibenci, dicela, dikarenakan ia melakukan al-ismu. Jadi pada dasarnya seseorang itu dicela, seseorang itu dihina bukan karena orang lain, tetapi karena ia melakukan kejelekan, yang tentu kejelekan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan dosa. Harusnya dia menyadari ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ia akan berhadapan dengan celaan, dengan murkaan, dengan hinaan dari orang-orang lain. Kenapa? Karena ia berbuat dosa. Nah, al-birru yang dimaksud dan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ini adalah kebaikan yang sifatnya menyeluruh dan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa badlul ma'rufi husnul khuluq, dan berusaha berbuat baik itu, dan berusaha berbuat baik itu adalah husnul khuluq, termasuk ke dalam perbuatan baik. Melakukan amalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah husnul khuluq, perbuatan yang mulia, atau termasuk ke dalam kategori akhlak yang mulia. Hadirin sidang pengawasan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang tadi dibacakan di Muqaddimah. Man ista'adakum billahi fa'idhu. Siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, fa'idhu, maka lindungilah dia. Man di sini termasuk harfu sakti atau huruf syarat. Isti'adahum, meminta perlindungan. A'udzu, perlindungan, aku berlindung. Nah, menariknya di dalam bahasa Arab itu ada satu atau beda pengucapan itu akan berefek. Isti'adzah apabila dibaca dan, maka itu artinya bukan melindungi, tetapi artinya memulihkan. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sanes isti'adah, tapi kedah ayat titikan dina huruf dan. Apa ahli tajwid si dan ate kedah di gegel upami nyebatkeun huruf dan. Karena kenapa? Ketika kita salah mengucap saja, maka nanti artinya akan berbeda atau akan lain dengan apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Jadi man ista'adzakum billahi fa'idhuhu, siapa saja yang memohon meminta perlindungan kepada kamu billahi, billahi fa'idhuhu, di sini termasuk harfuzan, tetapi ada lafaz Allah, maka ini masuk kategori qasam atau sumpah. Ketika seseorang meminta sesuatu, memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah, tos tong di share permasalahan fa'idhu, maka lindungilah dia. Ketika seseorang bersumpah atas nama Allah, ketika seseorang mengatakan atau membutuhkan sesuatu, kemudian dibarengi dengan ucapan sumpah kepada Allah, berarti dia sudah mengagungkan Allah yang benar. Kemudian dia sudah siap dengan apa yang dia ucapkan, bahwa dia itu sedang dalam berada posisi yang sangat membutuhkan. Karena apa? Karena ada ini billahi, karena ada kata qasam. Jadi ketika seseorang meminta pertolongan kepada kita, misalnya bantuanlah, misalnya demi Allah kurang butuh anu, sepanjang bantuan yang akan diberikan itu tidak menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahi syariat, kalau kita mampu, maka kabulkanlah apa yang dia minta. Berikutnya, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, siapa saja yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Redaksinya sama. Yang tadi meminta perlindungan, ini meminta sesuatu.
kepadamu. Seseorang meminta sesuatu kepada kita, sepanjang apa yang dia inginkan atau yang dia minta itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita harus membantunya. Alasannya adalah dia sudah meminta dengan menyebut nama Allah. Berarti bisa disimpulkan bahwa ia itu sangat membutuhkan apa yang dia inginkan, dan dia sudah menyandarkan permintaan tersebut kepada Allah, dan mudah-mudahan tangan-tangan Allah itu ada di orang yang dia minta pertolongan. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Seseorang sudah membantu kita atau seseorang sudah berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa'ilam tajidu, apabila atau jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, fad'ulahu, maka doakanlah dia. Para ulama ada yang berpendapat bahwa ketika yang memberikan bantuan kepada kita itu seseorang pembesar, contoh raja, presiden, maka fakafi'uhu ini ditiadakan. Maka bisa jadi ketika seorang raja, seorang presiden memberikan bantuan kepada kita, kemudian ada tuntutan dari kita untuk membalas kebaikan tersebut. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa balasan itu merupakan penghinaan kepada raja tersebut. Balasan yang kita berikan itu merupakan penghinaan kepada presiden. Kenapa? Karena mereka besar. Tetapi apabila bantuan itu datang dari yang sejajar dengan kita, taraf perekonomian lah, maka kita wajib untuk membalas kebaikan tersebut dengan hal apapun. Kalau bisa, apabila si A memberikan bantuan dengan nominal 10, maka balasan yang kita berikan itu harus lebih dari 10, 13, 12. Maka ketika yang memberikan bantuan itu selevel dengan kita, maka kita wajib untuk membalas bantuan tersebut. Lantas apabila kita sudah dibantu tetapi kita tidak bisa membalas kebaikan orang tersebut, naon atuh? Kudu kumaha? Secara fisik mungkin ketika kita ingin membalas kebaikan orang lain, secara materi kita tidak bisa memberikan balasan, ya udah aya tenaga, bisa tenaga dan lain sebagainya. Fa'ilam tajidu, maka apabila kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut, caranya adalah yang terakhir, fad'ulahu, maka doakanlah ini. Doakanlah ini di dalam aktivitas amalan kita. Doakanlah ini. Karena apa? Karena dia sudah membantu kesulitan kita. Doakanlah ini. Doakanlah kebaikan kepada orang yang membantu kepada kita.
Hadirin sidang pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain ada tambahan terkait dengan hadis ini. Akan dibacakan. Man istajaraka billahi fa akhiruhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, fa'akhiruhu, maka lindungilah ya. Mohon maaf, fa'aziruhu, maka lindungilah ya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang memberimu sebuah kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah ya sesuai dengan hadis yang di atas. Fa illam tajidu lahu, namun atau jika engkau tidak mampu untuk membalas kebaikan yang telah diberikan, fad'ulahu, maka doakanlah ia. Nah ini tambahan. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah membalas kebaikan tersebut. Jadi ketika kita tidak bisa memberikan balasan yang entah itu setimpal atau lebih, maka kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberikan bantuan kepada kita dengan cara berdoa terus-terusan, terus berdoa. Kalau kita sudah merasa bahwa doa-doa kita sudah cukup untuk dia, maka melalui hadis ini, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu, maka doakan dia hingga engkau merasa, dari perasaan bahwa engkau telah membalas kebaikan tersebut. Di dalam riwayat yang lain, fa illam azidtum an mukafa'atihi fad'ulahu hatta ta'lamu an qad syakartum fa innallaha yuhibbus syakirin. Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hatta ta'lamu an qad syakartum, sampai engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Fa innallaha yuhibbus syakirin, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika kita dibantu oleh orang lain, biasanya perasaan kita itu merasa bahwa atau kita berpikiran bagaimana caranya atau kumaha carana biasanya malam kumanya carana ngawihkeun terus dipasikeun ka abdi, atau kumaha carana abdi biasa ngawihkeun, biasanya di akhirina kudu mudah-mudahan Allah maparina rezeki anu langkung di ieu cenah kitu. Biasana aya si A dongkap KB kasih B, biasanya minta atau menurunkan bahasa namanya sudah anak pasor ya. Biasanya malah tunggu dan biasanya malah tunggu. Biasanya seorang yang menginginkan harapan apapun, biasanya seseorang itu datang dengan ramah, lemah lembut,
seseorang yang menginginkan atau meminta bantuan, entah itu bantuan yang sifatnya akan dikembalikan lagi atau mengenai hutangnya. Biasa nama orang itu akan datang dengan ronak yang sangat butuh atau asik sama. Karena apa? Karena beban, mungkin beban kudu kedah kawin deui antara di anu sanesna. Biasanya seorang yang menginginkan sesuatu atau mengharapkan bantuan dari orang itu, dia akan datang dengan apa? Dengan ramah, tetapi ketika bantuan itu yang sifatnya dikembalikan atau berhutang, sekarang apa banyak yang berasumsi orang sarek nagih teh jika rek ngahutang kudu sujud dan sebagainya. Padahal mengingatkan orang yang mempunyai keberatan kepada kita atau mempunyai hutang kepada kita, itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena ketika kita sudah diam, maka hal yang pertama kali akan ditanyakan, bahkan diinformasikan atau diwarakan di hadapan orang banyak adalah apakah si anu punya beban kepada orang lain. Ketika pertanyaan itu sudah dilontarkan, apakah orang ini biasanya aya urusan duniawi, aya misalnya gitu. Maka pertanyaan berikutnya adalah saha anu bade tanggung jawab anu perdoisi karacung misalnya abdi. Nah, kenapa ini ditanyakan? Karena permasalahan ini akan menghambat seseorang kelak di akhir. Cuma redaksi hadisnya nanti dijelaskan panggilanku sanes. Hadirin ikhwan pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini, di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa manusia itu senantiasa membutuhkan atau manusia itu tidak bisa hidup menyendiri. Manusia itu akan senantiasa tergantung kepada orang lain. Dan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan, diwajibkan untuk saling menolong. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam mengerjakan kebajikan, wat taqwa dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam berbuat baik, dan itulah yang disebut dengan al-birru, serta meninggalkan kemungkaran, dan itulah yang disebut dengan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya saling mendukung di dalam kemungkaran, bekerja sama di dalam berbuat dosa, dan perkara-perkara yang lainnya. Menurut Ibnu Qayyim, ayat ini memiliki urgensi tersendiri. Ayat ini mencakup kebaikan di dunia dan akhirat, baik mereka berbuat baik dengan sesama ataupun mereka berbuat baik dengan Rabbnya. Jadi kewajiban manusia itu ada dua menurut Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah kewajiban secara individu atau kewajiban individualnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kewajiban sosialnya terhadap sesama. Dengan kata lain, bahwa lagi-lagi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa semua amalan harus memiliki permulaan dan tujuan akhir. Suatu amalan tidaklah dianggap sebagai ketaatan dan ibadah kecuali amalan itu didasari oleh atau bersumber karena keimanan. Artinya, dorongan pertama orang melakukan kebaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan ingin dipuji orang lain karena kita sudah membantu orang lain, tetapi dorongan terbesar orang melakukan kebaikan, orang melakukan perbuatan baik itu adalah karena ia melakukan itu didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan akhirnya adalah ketika seseorang sudah membantu orang lain, menyisahkan waktunya untuk membantu orang lain, mengabulkan keinginan orang lain, melindungi orang lain, harapan dia adalah hanya satu, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengharapkan imbalan apapun, dia tidak mengharapkan imbalan dari siapapun, tetapi melalui hadis yang tadi, apabila bantuan itu datang dari orang yang sederajat dengan kita atau selevel dengan kita, maka kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang lain tersebut. Tetapi apabila kita tidak mampu atau tidak punya untuk membalasnya, pada'ulahu, maka kita dianjurkan untuk mendoakan dia, terus menerus mendoakan dia sampai doa-doa kita itu, dan kita merasa bahwa doa yang telah kita panjatkan itu sudah memenuhi apa yang telah dia berikan kepada kita. Hadirin ikhwan pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ke 1369 ini yang ada di dalam kitab 10 Salam Babul Al-Birru Wasilah ini adalah merupakan hadis yang terakhir. Jadi perjalanan dari awal sampai akhir ini, semua
atau hubungan kita dengan sesama manusia itu harus, yang pertama harus ada dasarnya. Dorongan pertama kita menjalin silaturahmi dengan saudara kita, dengan saudara jauh kita itu adalah murni karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan targetnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga derajat takwa bisa kita miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui hadis ini kita bisa menyebarkan kebaikan apapun, kebaikan yang tentu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga asilah itu atau silaturahmi kita akan terjalin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Selebihnya nanti kita berdiskusi tentang, lebih khusus tentang yang berkaitan dengan al-birru wasilah, dan apabila ada